Halo guys, kembali lagi di channel gua Imam Twi GP. Dan kali ini berita MotoGP terbaru. Kita membahas seputar alasan mengapa Marc Marquez meninggalkan Honda dan pindah ke kubu Ducati. Apakah yang membuat Marc Marquez pindah? Mari kita bahas. Jelas karena masalah yang dihadapi Marquez dengan motor Honda yang bapuk. Karena memang selama musim beberapa terakhir ini, ya Marquez menghadapi tantangan yang sangat besar, sebesar ombak lautan karena menghadapi motor RC23V yang begitu-begitu aja dan liar. Beberapa masalah utama yang dikeluhkan oleh Marc Marquez yaitu adalah performa motor yang tidak konsisten. Motor Honda seringkali kalah dalam speed, yakni kecepatan maksimum dari motor Honda itu kalah di trek lurus, oke? Kalah dalam kecepatan maksimum di trek lurus oleh kompetitor lainnya seperti KTM atau Ducati. Dibandingkan dengan motor yang lainnya pabrikan Eropa seperti Ducati, Aprilia, apalagi KTM yang memang lagi bangkrut, tapi nanti kita bahas lagi itu mah. Tapi memang di trek lurus Honda ini sering kalah itu ya. Di tikungan pun kalah, di lurusan kalah gitu. Apalagi sirkuit MotoGP itu punya sirkuit yang panjangnya itu lumayan. Sirkuit mana tuh? Jika kalian tahu silahkan komen. Sirkuit yang lurusnya itu lebih panjang daripada lebih panjang aja gitu melentang ke sana gitu ya. Itu jelas pabrikan atau rider dengan spek motor yang gacor jelas bisa menyalip di trek lurus, dan biasanya raja lurusan itu biasanya Ducati ya. Dan mungkin akan disusul oleh Aprilia dan KTM yang lagi berbenah seperti untuk mengejar Ducati. Tapi untuk Honda dan Yamaha jelas kalau masalah lurusan ya pastinya kalah sama Ducati. Daripada itu Marquez mengeluhkan itu performa motor lurusan kalah, belokan kalah, terus gimana mau jurdunnya? Karena jelas untuk jurdun spek motor itu harus bisa adaptasi ataupun kencang di setiap sisi, maupun itu trek lurus ataupun trek berbelok. Karena jika hanya kencang di lurusan terus tikungannya amburadul, tikungannya bapuk ya pasti kalah juga sama motor lain seperti itu. Karena performa motor sekarang di zaman era MotoGP sekarang, motor jelas jadi pertimbangan para rider. Karena jika motor tidak seimbang dengan rider, pasti akan merugikan rider itu sendiri. Walaupun Marc Marquez adalah juara dunia sudah banyak dan dia adalah super pengalaman, tapi jika memakai motor Honda yang liar, yang sulit untuk dikendalikan, kata Marquez, karena itu yang membuat Marquez sampai pensiun itu gara-gara ya begitu, motor ini tidak bisa diprediksi dan liar. Dan daripada itulah Marquez pindah ke kubu Ducati, karena Ducati kan sekarang adalah motor yang di lurusan dia jago, di tikungan juga jago gitu ya. Dan itulah terutama di trek lurus Honda pasti kalah. Dan daripada itulah alasan Marquez meninggalkan Honda ke kubu Ducati. Ya jelas motor itu harus seimbang karena memang Honda ini performa motornya ini tidak berkembang, masih ya begitu-begitu aja, masih jalan di tempat kata kita mah gitu. Kayak apa sih? Alat olahraga itu yang jalan di tempat gitu ya, jalan terus gitu di tempat. Dan itu jelas yang membuat Marquez meninggalkan Honda. Ya jika begini-begini terus ya kapan dia mau jurdunnya, karena dia kan berambisi untuk menyamai rekornya Valentino Rossi yang bisa 9 kali gelar juara dunia. Jika terus memakai motor Honda, ya mungkin sekarang Marquez sudah pensiun dan hanya melihat rider-rider lain gitu. Jadi kan cuma Marquez nih yang jurdunnya banyak dan masih eksis di MotoGP, masih belum pensiun. Untuk rider lain, untuk Valentino Rossi kan udah pensiun ya. Karena Honda terjebak dalam zona nyaman, terlalu mengandalkan Marquez karena mereka pikir rider top ini bisa mengendalikan motor yang bapuk gitu ya. Ya jelas itu susah gitu ya. Jangan terlalu berlebihan gitu, karena menganggap Marquez ini seperti penyelamat mereka gitu. Maksudnya seperti andalan mereka, tapi motornya begitu-begitu aja, pada akhirnya ketinggalan sama pabrikan lain. Ini nih kesalahan Honda yang bikin Marquez lama-lama, walaupun Honda ini punya jasa besar, maksudnya membuat Marquez ini jurdun banyak, tapi jika ada masanya seperti itu, ada masanya Marquez dia jengah juga, dia sebel juga sama Honda yang dia mau balapan tapi kalah mulu ya, pastinya dia marah lah. Dia sebagai juara dunia, sebagai rider top, masa iya dia harus
pelan-pelan aja bawa motor Honda yang bapuk itu, ya kan itu jelas membuat dia marah gitu. Apalagi jika dia terus dilewati oleh rider Ducati gitu ya. Waktu itu juga pernah Marquez disalip sama siapa tuh? Alex Rins kayak waktu pakai Suzuki. Ya itu karena motornya gitu. Tetapi kesannya kalau Marquez pakai Ducati merah dengan performa dia yang masih konsisten, ya jelas itu menjadi alasan Marquez ingin Jurdun ya, karena dia ingin Jurdun memakai motor Ducati karena Honda tidak bisa diandalkan gitu. Kalau misalnya terus pakai Honda gitu ya, ya dia mau sampai kapan? Apakah sampai menunggu dinosaurus bangkit lagi supaya Marquez bisa juara gitu dengan motor Honda? Ya kan nggak realistis. Daripada itu meski Marquez ini pakai logika aja gitu, karena kata apa namanya, Honda sudah ketinggalan jauh kereta gitu ya, ketinggalan kereta. Untuk Jordan nggak mungkin pakai Honda juga, sulit gitu ya. Marquez juga harus menghadapi beberapa masalah di motor Honda yang sangat berat. Masalah utama lainnya dari motor Honda itu adalah headling. Ya, ini headling yang sulit untuk ditebak, seperti main tebak-tebakan atau sulap gitu ya mungkin. Karena motor Honda punya karakteristik yang sulit untuk ditebak, seperti dia yang sulit ditebak. Terutama motor Honda ini sulit ditebak atau ketika keluar ataupun masuk tikungan, yang membuat Marc Marquez ini sulit untuk menemukan settingan yang optimal untuk motor Honda RC23V ini. Itulah yang membuat Marquez yang seperti gua bilang, motor Honda itu liar. Dia itu tidak bisa cocok dengan semua rider ya. Marquez aja yang sudah pengalaman di Honda masih aja kadang dia jatuh dilempar sama motornya gitu ya. Dia terbang kayak burung gitu Marquez ini gitu. Bukannya dia yang mengendalikan motor, malah motor yang membuat dia dilempar. Daripada itu, settingan yang optimal itu khususnya sudah disetting nih motor Hondanya di pedok, motornya disettingnya begini sesuai permintaan Marquez. Tapi setelah balapan, setelah mulai track, justru kok motornya malah kadang malah berubah sendiri gitu. Dia kayak berubah jadi Power Ranger, motor lain berubah sendiri gitu kan. Itu yang membuat Marquez ini bingung nih, udah disetting begini gitu. Jadi menemukan sulit. Jadi udah disetting tapi masih aja kayak gitu, maksudnya masih aja headlingnya ini begitu, headlingnya ini sulit ditebak gitu. Jadi udah disetting pun kok malah tetap begitu. Jadi itu yang membuat Marquez ini sulit untuk menemukan settingan yang optimal karena rider yang udah nyeting motornya gitu ya. Karena motor biasanya rider kan punya settingan tersendiri buat motornya supaya dia cocoknya settingan yang mana, apakah mesinnya seperti ini gitu ya. Jadi itu yang membuat rider tersebut bisa gacor, bisa strategi dia buat bisa memenangkan balapan itulah utamanya tentang setting motor gitu, penyetingan motor. Tapi RC23V ini kata Marquez ya begitu, sulit ditebak gitu. Udah disetting pun kok malah kayak begitu gitu. Di saat memasuki atau keluar tikungan, justru kok malah nggak sesuai apa yang Marquez inginkan. Jadi daripada itu motornya menjadi liar, tidak terkendali seperti banteng yang mengamuk gitu. Jadi seperti banteng yang sulit untuk dikendalikan, untuk ditundukkan karena motor ini seperti itu. Daripada itu Marquez kadang ya banyak itulah banyak masalah utamanya, banyak masalah beberapa, terutama inilah settingan motor yang tidak selalu pas, karena motor RC23V udah disetting pun masih aja nggak jelas dan membuat dia itu frustasi. Daripada itu hampir pensiun gara-gara gitu. Coba kalau misalnya kita bandingkan dengan motor yang lain gitu ya, seperti Aprilia ataupun Ducati yang mendominasi beberapa tahun terakhir ini, jelas Ducati itu motor sama ridernya itu klop gitu. Jadi timnya mendukung penuh Pecco gitu ya. Dan feedback seperti dari Pecco ke timnya ini bisa memperbaiki settingan motor yang Pecco inginkan. Karena kan rider ini kayaknya lebih jelas, lebih tahu kan. Rider itu orang yang mengendarai motor hampir setelah 27 lap, 27 putaran gitu ya. Kalau misalnya race utama, itulah karena itu rider itu yang paling tahu tentang bagaimana motor ini bekerja ketika di lintasan. Dan Marquez anehnya ya begitu, udah disetting pun malah ini motor kok amburadul dan selalu aja pengen sendiri ya, punya pikiran sendiri ini motor gitu ya. Makanya menjadi liar gitu. Dia kayak punya motornya ini kayak punya kodam gitu ya. Jadi dia tuh suka
suka ini sendiri gitu, kayak suka mengendalikan ridernya dilempar gitu. Makanya Marquez sekarang sering jatuh tuh di Honda ya karena gitu, karena udah di setting pun masih aja gitu, masih aja tuh motornya punya keinginan sendiri gitu. Itulah yang membuat dia pindah ke Ducati, karena jelas Ducati kan punya motor yang speknya udah gacor. Jadi Ducati itu punya settingan motor yang motor ini bisa cocok dengan semua rider. Contohnya aja si Enea Bastian ini, itu siapa sih Enea itu kan dia walaupun dia tidak setop Marquez tapi dia kan juga bisa tuh kadang podium, kadang bisa menyaingi Marquez, Pecco. Daripada itu ini cocok, kecuali memang ridernya ya bapuk gitu kayak Morbidelli gitu yang udah pakai GP24 pun tahun kemarin sama Martin ya begitu-begitu doang. Harusnya kan setidaknya bisa mengimbangin Martin lah gitu ya kan, pakai GP24 terbaru malah kalah sama Marquez ya pakai GP23. Jadi jelas motor sama rider itu harus seimbang gitu ya. Marquez suruh ngendaliin motor yang bapuk liar ya, dia performa kualitas dari juara dunia itu dia malah turun. Karena kenapa? Pertama pusing, stres, nih motor begini-begini aja. Kalau motornya baik-baik aja, bisa sesuai sama keinginan rider, jelas itu akan membuat rider lebih percaya diri untuk memenangkan balapan dan podium 1 untuk ambisi menjadi gelar juara dunia. Tapi kalau motornya bapuk dan ini gitu ya, jelas boro-boro mau juara dunia untuk podium aja sulit dan jatuh mulu. Itulah yang membuat Marquez meninggalkan Honda ke kubu Ducati. Ya karena itu ini motornya ini begini gitu ya. Kalau motor begini mau sampai kapan gitu Marquez ini. Jadi karena Marquez sudah pindah ke Ducati gitu ya, karena itu jelas jika Ducati bisa maksudnya pasti disupport penuh sama Ducati. Dan Marquez juga katanya sih dengar-dengar Marquez sama Pecco ini punya settingan yang berbeda. Maksudnya motornya sama tapi kan tiap rider itu punya settingan masing-masing. Katanya rider Pecco sama Marquez beda. Dan ini jelas Marquez mungkin dia dengan pengalamannya udah banyak dan dia ingin motor yang sesuai karakteristik dia membalap. Karena jelas jika sesuai dengan performa, sesuai dengan keinginan rider, pasti dipenuhi sama pabrikan. Dan jelas itu akan membuat rider seperti Pecco dan Marquez bisa saingan 1-2 walaupun mereka beda settingan, karena menyesuaikan gaya balap. Itulah yang tidak dipunya oleh motor Honda RC23V gitu, karena udah disetting begini pun malah begono gitu. Jadinya itu yang membuat Marquez ini adalah bubar aja ini gitu, udah cabut aja gua gitu, sing gitu kan ya. Kalau Ducati kan dia bisa baru masuk ke Ducati pun udah sumringah tuh Marquez ya, karena wah ini harapan baru dan dia pengen gelar juara dunia. Jika di Honda terus, wah dia kayaknya merungut aja gitu, lesu aja gitu ya, mau pensiun juga bahkan. Dan jelas kita akan melihat Marquez dengan motor merah Ducati di tahun ini, tahun 2025. Jelas perebutan gelar juara dunia mengerucut kepada Marquez dan juga Pecco. Tapi jelas Pecco lebih unggul dalam segi pengalaman di Ducati, tapi Marquez juga harus diwaspadai. Karena kenapa? Karena Pecco juga bilang bahwa Marquez ini pelecut semangat dia buat berebut gelar juara dunia lagi. Karena ya jelas dia melihat Marquez ini rider top gitu ya, sebanding dengan Valentino Rossi gitu. Kalau gelar juara dunia banyak, dia makanya jadi pelecut semangat Pecco untuk bisa mengalahkan Marquez dengan motor yang sama walaupun settingannya berbeda seperti itu ya. Untuk sekian dulu untuk video kali ini. Jika kalian punya komentar tentang Marquez gitu ya, mungkin kalian punya alasan lain mengapa Marquez meninggalkan Honda, silakan tulis di kolom komentar. Gua akan balas dan kita berdiskusi aja, oke? Terima kasih yang sudah menonton sampai detik ini, dan juga sehat buat kalian semua. Sampai jumpa kembali di video pembahasan MotoGP selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.